العليم القدير الحكيم الخبير أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير صلى الله عليه وآله وأصحابه وعلى كل من على نهجه يسير صلى الله وسلم عليه. أما بعد فيا أيها المؤمنون عباد الله اتقوا الله تعالى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واتقوا الله تعالى في السر والعلن واتقوا الله في الخلا والملأ واتقوا الله حتى يأتيك اليقين. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini kita melaksanakan sebuah peristiwa besar, Idul Adha. Kita melaksanakan dan menyambut Idul Adha di dalam suasana ketidakpastian, di dalam suasana yang tidak menggembirakan. Tetapi alhamdulillah hari ini di negara kita mayoritas umat Islam masih bisa melaksanakan salat Idul Adha sekaligus melaksanakan ibadah kurban. Mudah-mudahan ibadah kita di dalam menyambut Idul Adha yang dimulai dari puasa sunnah sebelum hari ini, berkorban sholat sunnah tadi pagi dan sholat wajib hari ini, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Pertanyaan penting yang sekarang harus kita jawab adalah suasana ketidakpastian yang cenderung menakutkan itu sudah terjadi hampir 6 bulan, hampir setengah tahun, melewati 2 hari raya, melewati bulan suci Ramadan. Kita tidak tahu apakah ini juga akan melewati tahun baru Hijriah Muharram. Apakah ini sebuah peringatan? Apakah ini sebuah teguran? Apakah ini sebuah cobaan? Atau apakah ini sebuah siksaan? Sebuah azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena segala permasalahan yang memberatkan, yang menyedihkan, yang pedih itu hanya ada 3 kemungkinan. Yang pertama, dia bisa merupakan musibah. Yang kedua, dia bisa merupakan bala. Yang ketiga, dia merupakan azab. Semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi satu dan lain hal itu adalah akibat dari perbuatan tangan-tangan manusia itu sendiri. Azab rasanya tidak mungkin. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan azab itu yang pertama untuk umat-umat terdahulu. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan azab itu nanti kelak sebagai pembalasan di hari akhir. Sebagaimana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walakin haqqat kalimatul adab 'alal kafirin. Nanti di akhirat itu orang-orang kafir, Allah menurunkan adab pada umat-umat terdahulu melebihi kepedihan yang hari ini kita alami. Ketika Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa akhadhahu tufan wa hum zalimun. Salah satu adab yang pernah ditimpakan kepada umat manusia, yaitu kepada umat pengikut Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam.
badai, banjir besar, air tidak hanya turun dari langit tetapi juga keluar dari bumi, menghabiskan dan meluluh lantakkan bumi dan seisinya. Di dalam beberapa riwayat dikisahkan, iblis pun akhirnya selamat karena dia dompleng di perahu Nabi Nuh. Kalau tidak, dia pun akan binasa. Tetapi karena sesuai dengan janji Allah, iblis akan mendapatkan kesempatan hidup sampai hari akhir. Dia tidak naik ke kapal Nabi Nuh, tetapi dia gondelan di luar kapal Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Adab tidak mungkin karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki dan mendapatkan keistimewaan, salah satunya adalah mereka tidak akan mendapatkan adab dari Allah subhanahu wa ta'ala ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di tengah-tengah mereka. Umat setelah itu, seperti yang kita alami hari ini, masih mendapatkan jaminan tidak akan mendapatkan sisa di dunia ini dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sudah tidak berada di tengah-tengah Kanjeng Rasul, meskipun Nabi tidak lagi berada di tengah-tengah kita, selama kata Allah wa hum yastaghfirun, selama umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Peluang untuk ini tidak sebagai sebuah adab hanya ada satu, yaitu istighfar. Ketika umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam beristighfar, terutama lagi istighfar yang dipanjatkan di sepertiga malam, seperti Allah berfirman, wa hum bil ashar yastaghfirun. Insyaallah ini bukanlah adab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berharap mudah-mudahan ini sekedar musibah. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut musibah tidak kurang di dalam 27 surat yang terdiri dari 77 ayat. Ia bisa merupakan teguran, bisa juga merupakan ujian. Bisa juga musibah itu positif bagi yang mengalaminya, dengan syarat seperti Allah berfirman, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim shalawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Tidak hanya positif bagi yang mengalami musibah itu, tetapi ketika kita mengucapkan dan meyakini inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian itu adalah manifestasi dari kesabaran ketika kita menghadapinya, kita akan mendapatkan janji Allah, kita akan mendapatkan rahmat, kita juga akan mendapatkan hidayah. Ar-rahmah wal hidayah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaika alaihim shalawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. 3 selawat dari Allah, rahmat dari Allah, dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemungkinan yang ketiga adalah bala. Allah menyebut bala di dalam Al-Quran sebanyak 6 ayat yang tersebar di dalam 6 surat. Bala ini pun bisa positif dan bisa negatif. Allah berfirman di dalam ayatnya, wa yubliyal mu'minina minhu bala'an hasan. Tegas Allah menyebut akan menguji
mukmin dengan balaan hasanah, dengan ujian cobaan yang mungkin menyedihkan, memilukan, tetapi itu adalah sebuah ujian yang membawa kebaikan bagi yang mengalaminya. Namun demikian, bala juga bisa merupakan adab, sesuatu yang menyedihkan dan memilukan. Ketika Allah berfirman, wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'adzim. Istighfar akan menghindarkan kemungkinan status musibah yang sekarang ini sedang kita alami tidak sebagai sebuah adab. Istighfar akan menuntun kita bala, seandainya itu adalah sebuah bala, akan menjadi balaan hasanah. Istighfar akan menentukan apakah musibah yang sekarang ini sedang kita alami akan membawa kebaikan atau keburukan. Masyaallah muslimin rahimahullah, kita berdoa, kita beristighfar, mudah-mudahan semuanya itu ketika bala adalah hasanah, ketika musibah adalah sesuatu yang positif. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyir rahmah wa ma'dinil ulumil haqiqiyah wa imamit thariqatil mardiyah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa ashabihi wa man wala ila yaumil qiyamah. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya hayyu ya qayyum ya hayyu qayyum ya hayyu qayyum ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith wa min 'adzabika nastajir. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Inna kunna minadh dhalimin. Wa astaghfir lana ya Allah ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun. Wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.